Assalamualaikum, saya telat. Kita hafal dulu surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Ada berapa ayat? 6. Yang sama tadi ada berapa dan berapa? 3 dan 5. Firun. Ayat 1 sampai 6 yang ada kata kafirunnya ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Berarti nama surat Al-Kafirun diambilkan dari ayat yang ke 1. Ada diturunkan di mana? Surat Al-Kafirun itu turun pas awal-awal Rasulullah masih di Mekah. Ada cerita di balik turunnya ayat itu. Ya. Surat Al-Kafirun itu turun tidak langsung diturunkan begitu saja, tetapi ada peristiwa di mana Rasulullah itu tidak bisa menjawab peristiwa itu. Surat Al-Kafirun itu turun gara-gara Rasulullah tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan. Akhirnya pertanyaan itu dijawab langsung oleh Allah nanti dengan surat Al-Kafirun itu. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi saya ulangi lagi ya. Kota Mekah pada zaman dulu ketika Islam datang itu sebenarnya kota yang makmur. Rakyatnya hidup sejahtera. Ya. Secara ekonomi, secara harta kekayaan begitu ya. Kota Mekah itu terkenal banyak kekayaannya. Ya, karena penduduk kota Mekah itu jago-jago dalam berdagang. Tapi penduduk kota Mekah itu punya kekurangan. Dia punya kelebihan dari segi harta, tapi dia punya kekurangan dari segi akhlak. Apa? Akhlak. Perilakunya itu orang-orang Mekah itu banyak yang salah. Ya, di kota Mekah itu wanita, ya. Kalau seandainya kita ini tinggal di kota Mekah pada zaman dulu, itu hidupnya nggak aman. Kenapa? Karena wanita itu seperti barang dagangan, bisa dijual kapan saja, terpakai kapan saja. Ya, wanita pada zaman dulu itu nggak ada harganya. Sekolah nggak boleh, kerja nggak boleh, keluar rumah dihalang-halangi. Ya, dia harus di dalam rumah terus. Nggak boleh keluar rumah. Ngurusi anak gitu orang-orang. Ya, bahkan kota Mekah zaman dulu itu ada suami yang tega menjual istrinya. Nggak ada barang yang dijual, istrinya yang dijual. Nggak ada barang yang dijual, anak gadisnya yang dijual. Itu bagus enggak? Nah, itu dulu ada di kota Mekah. Tradisi seperti itu ada. Ya, bahkan ada anak yang menikahi, ada ayah yang menikahi anaknya itu ada. Nah, itu kebiasaan yang keliru. Kebiasaan salah yang lainnya itu kota Mekah pada zaman dulu itu suka minum minuman keras. Ya, di kota Mekah itu beda sama di desa Banara. Desa Banara tanahnya ini berupa tanah ya, tanah bisa ditanami gitu. Tapi kalau di Mekah itu berupa gurun pasir, bebatuan di mana saja, pegunungan, berbibitan, itu adanya. Nah, kalau tinggal di daerah yang seperti itu, kalau siang hari matahari bersinar itu di sana terasa sangat panas. Sinar matahari mantul, kena batu, mantul, kena batu, mantul. Tapi kalau sini kena tanah dia merasa ke bawah gitu. Nah, di sana isinya cuma bebatuan, pasir, itu namanya sinar matahari itu mantul. Akhirnya kalau di sana siang hari itu panas banget. Tapi beda kalau malam hari. Ya, kalau di sini siang sinar matahari kan bisa kesimpan di dalam bumi. Kalau malam hari kalau dingin, buminya masih mengeluarkan hangat. Tadi kan masih simpan. Karena kalau malam hari itu masih terasa hangat. Yang masih dingin banget. Nah,
gunungnya melepaskan panas dan tadi disimpan di siang hari sehingga nggak dingin banget. Tapi kalau di sana karena tadi sinarnya itu langsung balik ke atas toh, nah kalau malam hari itu di sana dingin ya. Nah pas saat dingin-dingin seperti itu, orang-orang Arab zaman dulu itu suka mencari kehangatan. Salah satunya dengan cara minum minuman yang memabukkan. Minuman alkohol itu membuat badan jadi panas, jadi hangat. Katanya sih seperti itu. Bu itu juga belum pernah mencicipi sekalipun. Melihat saja Bu itu belum pernah. Alhamdulillah. Nah, kebiasaan lain apa? Orang-orang Mekah dulu itu kalau di sini kan terdiri dari beberapa RT. Ya, nah, apa beberapa desa, ada desa Banaran, desa Wonosari, desa Duwet, apa lagi? Itu ya, kan biasanya ada ketua RT-nya, ketua RT-nya. Kalau di sana namanya bukan RT tapi suku. Ya. Ada suku Quraisy, suku apa lagi gitu. Mereka itu sangat melindungi sukunya. Misalnya ini dari suku Quraisy, ini dari suku Khazraj misalnya. Iya, dia sangat menyayangi siapapun yang ada di dalam sukunya. Ini juga, pokoknya anggota sukuku harus aku lindungi. Tidak boleh disakuti oleh suku-suku yang lain. Ya. Kalau ada suku lain yang menyerang suku, misalnya suku Quraisy, maka seluruh suku Quraisy dia bisa menyerbu. Karena saking mencintai sukunya. Kalau bahasa Indonesianya namanya sukuisme. Apa? Sukuisme. Paham yang mencintai sukunya dengan sangat terlalu mencintai sukunya. Ya nggak peduli. Tadi sukunya salah nggak peduli. Pokoknya kalau sukuku diserang orang, seluruh penduduk sukunya itu bisa keluar menyerang suku yang lain. Gitu. Langsung emosi. Jadi di sana itu pertempuran itu sering terjadi antar suku. Suku yang kecil dia nggak takut sama suku yang besar. Nah, suku Quraisy itu suku paling besar di kota Mekah saat itu. Dan Rasulullah berasal dari suku Quraisy. Ya, tadi apa? Menjual wanita, minum minuman keras, berantem. Kalau sekarang itu namanya apa? Kalau ada sekelompok bertarung sama kelompok itu apa namanya? Tawuran. Iya. Zaman jahiliyah dulu tawuran itu hampir setiap hari, tidak mengenal waktu. Bisa saja pagi, bisa siang, bisa malam, nggak peduli. Pokoknya kalau sukunya diganggu, dia akan meneror suku yang lain. Dan di sana itu juga kebiasaan merampok. Jadi kalau ada kelompok pedagang yang dia pulang dari berdagang di sana itu, berdagangnya tidak lintas pasar kayak kita itu tidak, tapi sudah perdagangan luar negeri. Jadi luar kota. Jadi misalnya kota Mekah, berdagangnya ke Madinah, terus Yaman ke Mekah, Oman ke Mekah. Jadi perjalanan itu jauh dan mereka biasanya itu bergerombol. Ya, misalnya kota Mekah ini mau ke Madinah. Nah, mereka tidak jalan sendirian, tapi biasanya itu dikumpulkan pedagang-pedagangnya, lalu mereka berangkat bareng-bareng. Jadi bergerombolan. Kenapa mereka tidak sendiri-sendiri? Karena mereka harus berjalan jauh hanya dengan menggunakan kaki. Kalau tidak pakai onta atau kuda. Tidak ada yang namanya bis, pesawat itu kan belum ada. Jadi mereka melakukan perjalanannya itu berbulan-bulan. Maka kalau sendirian itu bahaya. Apalagi kalau malam hari kedinginan, misalkan tiba-tiba terjadi sesuatu, nggak ada temannya kan bahaya. Maka mereka itu bergerombol demi keselamatan mereka sendiri. Nah, kadang-kadang kalau ada gerombolan pedagang yang melewati Mekah, misalnya ketemu di gurun pasir, bisa dirampok. Jadi perampokan itu juga sering terjadi di sana. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka masih jahil. Ya, mereka belum mengenal Islam. Nah, karena melihat situasi seperti itu, Allah ingin merubah. Allah itu kan mencintai hamba-hambanya. Akhirnya Allah memilih Nabi Muhammad untuk
dijadikan juru dakwah yang akan yang akan memberi penerang kepada orang-orang Mekah pada zaman dulu. Akhirnya Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, diberi Al-Quran, dan itu harus disampaikan kepada umatnya. Nah, pada awalnya Rasulullah itu berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Ketemu satu orang umum, itu pun sembunyi-sembunyi, mungkin di atas bukit. Atau ketemu seseorang dulu di dalam rumah, misalnya harus dikunci. Atau ketemu satu orang di tengah malam hari. Tidak berani langsung membuat seperti pengajian gitu ya. Nah itu berbahaya. Nah, dakwah Rasulullah yang sembunyi-sembunyi itu sedikit demi sedikit lama-lama pengikutnya jumlahnya semakin itu akhirnya tercium juga jejak Rasulullah itu tercium oleh orang-orang Quraisy yang pada saat itu mereka semua menyembah apa sih? Menyembah berhala, menyembah patung. Di kota Mekah di dekat Ka'bah itu ada patung yang sangat gede, jumlahnya ribuan gitu. Dan itu setiap pagi mereka datang ke situ memanjatkan doa, lalu baru bekerja. Nah, itu yang akan dibasmi oleh Rasulullah. Itu yang harus dihilangkan oleh Rasulullah. Nah, lama-lama jumlahnya puluhan, 20, 30, bahkan ratusan. Nah, ini membuat pimpinan-pimpinan suku-sukunya itu merasa gelisah.